Innal hamdalillah wa lahu mulku samawati wal ard wa huwa awwalu wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa laqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqallah. Hadirin jamaah Jumat yang budiman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, hingga kita dapat menunaikan ibadah Jumat yang diwajibkan kepada kita umat Islam, khususnya laki-laki. Alhamdulillah, kita dengan bersyukur kepada Allah akan bertambahlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tema pada Jumat hari ini akan saya sampaikan sebuah permasalahan yang banyak menimpa diri kita, yaitu tentang masalah istiqamah. Istiqamah adalah merupakan satu ketetapan, kebulatan tekad, keyakinan yang mendalam terhadap apa yang telah kita ikrarkan sebelumnya. Kita telah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim, maka kemudian kita menjalankan segala apa yang telah kita ikrarkan sebagai satu kewajiban bagi kita. Di ayat surat Hamim Sajadah ayat ke-30, di awal tadi telah saya bacakan satu firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang telah mengikrarkan dirinya, Tuhan kami adalah satu, dan kemudian mereka istiqamah terhadap apa yang telah mereka ikrarkan, yang telah mereka ucapkan, maka sesungguhnya dikatakan kepada mereka, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah mereka itu bersedih hati dan jangan pula mereka takut. Wa abshiru, dan sampaikan berita kepada mereka bahwa sesungguhnya bagi mereka ada pahala di sisi Allah. Hadirin jamaah yang budiman, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita menemui permasalahan dan problem kehidupan kita. Lah, kita kalau berkeyakinan yang bulat, berkeyakinan yang mantap, maka tentunya semuanya akan bisa kita hadapi. Ada satu pelajaran yang harus kita camkan di dalam hati kita mengenai istiqomah ini, yaitu dari seorang sufi dari kekhilafaan Turki. Beliau dinamakan Nasruddin. Banyak menulis tentang kitab-kitab yang kalau kita baca akan menyenangkan sekali. Nasruddin ini disebutkan mempunyai seorang anak, dan pada satu saat dia kekurangan uang, sehingga dia bertekad untuk menjual apa yang dimilikinya terakhir kali, yaitu seekor keledai. Maka kemudian dia memanggil anaknya, baru berumur 12 tahun.
Dipanggilnya anaknya, diajak untuk pergi ke pasar menjual seekor keledai, harta satu-satunya yang dimiliki. Maka berangkatlah kemudian Nasruddin ini bersama anaknya menuntun keledai itu ke pasar. Tapi belum sampai ke pasar, di tengah perjalanan bertemulah dengan segelintir manusia, segelintir orang-orang yang kemudian melihat tingkah mereka. Mereka kemudian memberi komentar, kok orang ini bodoh sekali sih, punya keledai tapi dituntun dan dinaik. Apa gunanya keledai itu? Lah, mendengar komentar dari orang ini, Nasruddin kemudian mengambil satu sikap. Kalau begitu, biarlah anaknya yang dinaikkan, dia yang berjalan menuntun keledai. Tapi belum lama berjalan kemudian bertemu lagi dengan segerombolan orang-orang yang melihat tingkah tersebut, kemudian mereka memberi komentar. Dasar anak yang gak tahu diri, anaknya enak-enak naik punggung keledai, bapaknya yang sudah agak tua disuruh berjalan nuntun keledai. Lah inilah, jadi komentar orang itu banyak sekali, berbeda-beda. Lah setelah mendapat komentar ini, Nasruddin kemudian mengambil satu sikap. Nasruddin yang naik, anaknya yang disuruh nuntun kerbau, nuntun keledai. Berjalanlah kemudian mereka. Tapi kemudian tidak berapa lama ketemu dengan segerombolan ibu-ibu, maka kembali pula kemudian celutukan yang tidak mengenakan. Dasar bapak yang tidak tahu diri, bapaknya enak-enak naik ke punggung keledai, anaknya disuruh berjalan menuntun keledai tersebut. Salah lagi rupanya. Jadi akhirnya Nasruddin mengambil satu sikap. Dia juga naik keledai itu. Mereka naik berdua keledai itu. Maka dibawa ke pasar keledai itu. Diarahkan ke pasar. Lah, setelah belum sampai ke pasar, ketemu lagi dengan segerombolan orang. Waduh, kok tak kasihan ya. Kok keledai kecil ditumpai berdua sama bapak dan anaknya. Salah lagi. Akhirnya apa? Diambil keputusan oleh Nasruddin. Sudah kalau gitu anaknya diajak turun dari punggung keledai. Keledainya kemudian diikat kaki dan tangannya. Kemudian dipikul bersama-sama menuju pasar. Nah, setelah sampai ke pasar, banyak yang memberi komentar-komentar. Lah kok punya keledai kok dipikul, kok gak ditumpai? Salah lagi. Jadi inilah pelajaran yang ditulis oleh Nasruddin dalam kitabnya, agar supaya kita ini beristiqomah. Apa artinya kita menetapkan satu keputusan itu jangan berubah-ubah. Sesuai pula kemudian dengan ajaran agama Islam di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya apabila kamu telah menetapkan satu perkara, satu urusan, maka istiqomalah terhadap perkara tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Artinya kalau sudah ditetapkan begini ya jalan terus. Jangan nanti kata orang begini kita berubah, kata orang begitu kita berubah. Jadi kita harus mempunyai satu kepastian, kita harus mempunyai satu tujuan. Jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh keadaan.
Barangkali orang-orang yang berkata, yang memberi kritikan itu adalah benar. Memang benar. Maka Nasruddin sendiri mengakui itu adalah satu kebenaran. Tidak pantas orang tua naik keledai, anaknya disuruh berjalan untuk keledai. Dan tidak pantas pula anaknya enak-enak naik keledai, bapaknya yang sudah tua nuntun keledai. Jadi semuanya itu benar juga tapinya. Cuma hanya karena dituruti, ya itulah akhirnya. Makanya sebetulnya kita punya peribahasa dalam kehidupan kita. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi artinya biarlah orang itu banyak ngomong ini ngomong itu. Kalau kita sudah mengambil satu keputusan sesuai dengan perintah Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Bertawakal itu adalah istiqamah, punya pendirian, jangan gampang diombang-ambingkan sama orang lain. Lah, karena setiap orang itu benar. Kita tidak bisa menilai orang itu banyak salahnya, tidak. Tiap-tiap orang itu ada kelebihan tetapi ada juga kekurangan. Itulah yang disebut di dalam salah satu mahfuzat ajaran agama Islam. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in falikulli fardin maziyah. La tahtakir man dunaka falikulli fardin maziyah. Janganlah kamu meremehkan orang banyak. Tiap-tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan, jangan kita remehkan. Barangkali itu benar, memang benar. Tapi kita inilah yang menentukan sikap mana yang harus kita laksanakan. Jadi pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nasruddin ini kepada kita adalah untuk menentukan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kadang-kadang kita banyak mendapat berbagai macam problem kehidupan, berbagai macam kritikan dari orang lain. Tapi kritikan-kritikan itu harus kita tanggapi dengan positif. Kritikan-kritikan itu harus kita tetapkan sebagai satu tujuan hidup kita. Jadi kalau kita sudah menetapkan suatu yang baik, kerjakan yang baik sampai akhir. Insya Allah, Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Jangan kita menganggap bahwa segala sesuatu itu harus menurut orang lain. Kita mempunyai kemampuan sendiri. Kita mempunyai kepribadian sendiri. Karena orang-orang itu tidak akan bisa memberi satu pemecahan. 1000 orang, 1000 lain. 1000 kemauan dan 1000 pula tujuan-tujuan mereka. Jadi tiap-tiap orang itu punya tujuan berbeda-beda. Cuma kitalah yang sudah menetapkan suatu itu, tetapkan bahwa keputusan ini adalah baik bagi kita, tidak melanggar agama, kita jalankan keputusan ini. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi seorang muslim yang tetap beristiqamah, yang tetap menjalankan segala perintah-perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Karena yang tahu permasalahan kita itu hanya pada diri kita sendiri. Orang lain tidak akan mengerti. Orang lain hanya bisa memberi saran. Tapi saran itu kadang-kadang belum tentu juga benar. Saran itu kadang-kadang belum tentu juga benar. Maka alangkah baiknya kalau kita selalu istiqamah. Kita kalau sudah menentukan satu keputusan, kita harus datang. Tadi kebetulan hujan. Sudah berketetapan datang ke masjid ini. Tahu-tahu hujannya besar. Jadi bagaimana ini? Akhirnya terpaksa bawa payung jalan kaki. Karena sudah istiqamah. Jangan kalau kita sudah istiqamah ke masjid, kita kemudian nggak datang. Itu namanya mengkhianati pribadi kita sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan saat ini, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjalankan segera apa yang kita tanamkan di dalam hati kita, yang kita niatkan di dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah berniat,
niat itu baik, jalankan niat itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan baik. Demikian ibadah. Mudah-mudahan Allah tetap akan menolong kita dan melindungi kita. Sekian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kehidupan kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya jalan kehidupan kita selalu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan marilah kita juga memohon kepada Allah agar supaya kita banyak dibantu oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Dan hidup kita ini jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan dan kritikan-kritikan orang lain. Biarlah orang lain berbisik, mengkritik kita, tapi kita harus menjalani apa yang telah kita yakini itu sebagai satu kebenaran. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap melindungi kehidupan kita, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.